Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua para sahabat WK. Semoga tetap selalu dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini saya kembali ingin menyapa para sahabat AWK dimanapun berada terkait dengan masalah bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka PPKM darurat atau namanya sekarang berubah-ubah lagi, PPKM level 3, level 4, level 2. Ya itu terserah pemerintah lah ya. Tapi yang jelas tetap ada yang namanya PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat, sehingga memang pemerintah wajib untuk memberikan ataupun mensubsidi beberapa sektor yang terimbas dengan kebijakan tersebut. Apresiasi yang sebesar-besarnya tentunya kita berikan kepada pemerintah yang pada akhirnya memberikan beberapa paket bantuan sosial kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang terdampak langsung dengan penerapan kebijakan PPKM yang sekarang ini ada level-levelnya, level 4, level 3, dan lain sebagainya itu. Tetapi khusus mengenai paket bantuan tersebut, saya mencatat paling tidak ada satu masalah yang harus kita kritisi dan kita awasi bersama, yaitu mengenai paket bantuan dalam bentuk kartu prakerja, di mana sebetulnya masalah kartu prakerja ini telah saya bahas juga di beberapa kesempatan sebelumnya. Terkait mengenai masalah kartu prakerja ini, beberapa hari yang lalu Bapak Erlangga Hartarto telah mengatakan dan menyatakan bahwa salah satu paket bantuan sosial yang akan diberikan pada masyarakat dalam rangka penerapan PPKM yang sekarang ada level-levelnya itu adalah salah satunya kartu prakerja, dan dana yang digelontorkan untuk kartu prakerja ini jumlahnya menurut saya sangatlah fantastis, yaitu 10 triliun, di mana 8,8 triliun itu digunakan untuk subsidi upah, dan yang 1,2 triliun adalah khusus untuk kartu prakerja. Sehingga paling tidak saya mencatat ada 1,2 triliun yang khusus untuk kartu prakerja. 1,2 triliun itu bukanlah uang yang kecil gitu ya, uang yang cukup besar saat ini, apalagi di tengah keuangan negara yang betul-betul sedang tertekan. Akan tetapi pada kesempatan yang baik ini saya kembali mengajak pemerintah untuk menggunakan hati dan nuraninya dalam menggunakan atau mengelola setiap uang rakyat, ya tentunya yang ada di APBN. Karena sekali lagi yang dibutuhkan oleh masyarakat pada hari-hari belakangan ini adalah sebetulnya makan, dan kedua ya makan, dan ketiga ya makan. Bagaimana perut mereka tetap terjaga ketika mereka dibatasi geraknya, ketika mereka dibatasi kegiatannya, terutama untuk mencari nafkah. Nah, hal ini memang sangat penting agar tidak terjadi pemborosan terhadap penggunaan uang rakyat ini. Ya paling tidak boroslah pemerintah. Dan masih ingat di beberapa waktu lalu bahkan Menteri Keuangan atau Kementerian Keuangan ingin menerapkan pajak PPN terhadap sembako dan pendidikan karena ingin menambal ataupun ingin menambah pundi-pundi APBN yang dirasa kurang. Nah, cukup ironi di sini, di satu sisi kita masih boros gitu ya, di lain sisi kita justru malah menutup keborosan kita itu dengan memajaki hal-hal yang menurut saya sektor yang paling esensial buat masyarakat, paling fundamental bagi masyarakat, yaitu pendidikan dan sembako. Sebagaimana kita ketahui bersama, 1 tahun lalu KPK juga sudah memberikan beberapa catatannya terhadap pelaksanaan program Kartu Prakerja ini. Salah satu catatannya adalah terdapat benturan kepentingan dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja.
Karena itu saya meminta kepada pemerintah agar kiranya dapat mengkoreksi atau menghentikan program Kartu Prakerja ini. Karena memang menurut catatan saya terdapat 1,2 triliun yang harus menjadi perhatian kita bersama. Dan jumlah 1,2 triliun itu menurut saya bukanlah jumlah yang sedikit. Jumlah yang cukup fantastis dalam kondisi keuangan negara yang katanya saat ini sedang tertekan. Selain itu juga kita harus ingat bahwa yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini adalah makan. Dan kedua memang kerja, itu pun kalau lapangan kerja tersedia. Akan tetapi karena kita tahu bersama bahwa pandemi COVID-19 ini juga menghantam dunia lapangan kerja, sehingga lapangan kerja yang tersedia pun relatif tidak banyak lagi. Karena itu menurut saya untuk apa kita paksakan program Kartu Prakerja yang isinya hanya latihan kerja tersebut gitu. Jadi betul-betul bagi saya saat ini fokuskan saja uang-uang pemerintah yang masih ada itu kepada bantuan langsung tunai. Dengan alasan satu, cepat pelaksanaannya, kedua, relatif lebih kecil untuk diselewengkan. Nah, itu saya pikir harus menjadi perhatian betul buat pemerintah agar kedepannya seluruh dana-dana yang masih ada ini tidak tercecer kembali seperti tahun lalu, sehingga semuanya dapat betul-betul tepat sasaran dan tepat guna. Nah, demikian masukan dari saya. Tetap di channel saya agar kita tetap terus dapat memberikan masukan, kritik, dan saran yang solutif tentunya kepada pemerintah agar kita dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat masyarakat Indonesia. Wallahumma fiqila aqomitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.